Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaji kita bab ijarah. Walid besar. Nak. Ala ajuci. Pakai itu. Oh, dinyalain. Berarti plastik itunya dicopot. Di sini. Hai. Kalian di sana, Cik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun Hai. fil ijarah. Wahya lugatun wahya lugatan ismun lil ujrah wa sar'an tamliku manfaatin bi iwadin bi surutin atiyah. Tasihu sah ijaratun bi ijabin, contoh ijabnya ka ajartuka hadza au aqraituka, jadi ya ijarah atau ikro juga sama. Ada apa ini? Ya. Di sana ini yang suka dipakai ini teh. Ajartuka hadza aqraituka hadza au malaktuka manafi'ahu. Malaktuka, aku serahkan kepemilikan kepadamu, manafi'ahu, jadi kepemilikan manfaatnya, bukan kepemilikan ainnya. Sanatan, 1 tahun. Nah, bikaza, ini kata-kata bikaza ini ya, iwadnya ini bikaza. Wa qabul, nah ijab dan qabul. Istajartu atau iktaraitu ya. Wa qabiltu ya. Wa qala, berkata An-Nawawi, Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, inna hilafal mu'atoh yajri bil ijarah wa rohni wal hibah. Wa inna matasihu, dan hanyalah sah al ijarah bi ajrin, dengan ujroh, soha kaunuhu samanan, ya, dengan ujroh yang ujroh itu bisa menjadi saman, ya, yang ujroh itu sah menjadi saman, ya.
Nah, dulu kita kembali kepada bab baik, itu syarat-syarat saman apa. Nah, jadi ujrohnya itu adalah perkara yang bisa jadikan saman, itulah bisa menjadi ujroh. Wa innama tasiwal ijaroh, dan hanyalah sahal ijaroh, tadi sudah, bi ajrin soha kaunhu samanan. Terus lagi ma'lumun lil akidaini, ya, samannya ini juga maklum, jelas diketahui oleh kedua orang yang berakad. Diketahui apanya? Kodronnya, ukurannya, jinsannya, jenisnya, ya, wasipatan, sifatnya. Ingka napi zimah, ya, walaupun ujrohnya berupa pizimah. Ujroh pizimah itu berarti ujrohnya tidak muayyanah, ya. Ujrohnya tidak muayyanah itu tidak ini uangnya gitu ya kan. Kalau pizimah itu berarti berupa transfer, kris. Nah, itu pizimah, ya. Karena kamu tidak menyerahkan uang tapi ditanggung langsung di bank. Nih langsung transfer. Ini serahkan nih nomor rekeningnya langsung masuk nih Pak, udah masuk ke rekening Bapak. Dibayar tuh, itu pizimah namanya. Kalau uangnya diserahkan, nah itu nih berarti ya muayyan, ya, saman muayyan, ya. Wa illa kapat muayyanatuhu. Nah, kalau tidak zimah, ya. Sekarang kan aplikasi pakai apa namanya tuh, Shopee Pay, Oppo, apa yang gitu-gitu, itu dana apa, itu zimah, ya, itu namanya. Bayarnya dengan zimah tadi, ya. Wailah kalau tidak pizimah, kapat muayyatuhu, maka cukup dengan muayyan samannya ditentukan. Bi ijarotil lain, baik di ijaroh ain, awil zimah atau ijaroh zimah. Nah, kalau tadi mah cerita zimah dan muayyan itu cerita samannya, cerita ujrohnya. Nah, kalau sekarang mah benda yang mau atau ya yang mau disewa itu, ya, objek sewanya itu, ya, bisa, ya, ditentukan barangnya. Ya. Maka kalau ditentukan barangnya, itu berarti ijaroh pizimah. Contohnya, saya sewa mic wireless ini. Nah, berarti ini ijaroh pizimah. Jadi ijarotul ain. Jadi objek ijarohnya benda ini langsung. Tapi kalau ijarohnya zimah, berarti objeknya itu bukan pada ain tapi pada tanggungan, ya. Contohnya, kamu datang mau nyewa motor. Bang, saya mau nyewa motor Mio. Nah, tidak menentukan motor Mio yang ini, yang mana. Yang penting si abang itu ngasih kamu motor Mio. Motor Mio mana saja, yang penting si abang. Nah, itu berarti namanya ijaroh zimah. Apa? Yang menjadi objek
yang menjadi objek ijaroh, penyewaan itu adalah tanggungan, tanggungan orang tadi. Jadi kalau sebutkan mio ini, berarti namanya itu ijaroh ain. Kenapa? Ya ini yang disewa tuh ini, barang ini, mio yang ini. Walayasihu, maka tidak sah ijaratu darin, menyewa rumah, wadabatin, dan kendaraan, ya dulu hewan yang untuk dikendarai gitu, biimaratin laha. Kalau rumah misalkan kamu bilang begini, saya sewa rumah ini dengan ujrohnya saya akan renovasi rumah ini. Nanti rumah ini saya renovasi. Nah ini tidak sah. Ujrohnya tidak sah karena tidak jelas. Maksud tidak jelas gimana? Ya ngerenovasi itu berapa? 1 juta kah? 500.000 kah? Kan nggak jelas dengan merenovasi itu. Ya kan? Biimaratin laha. Nah itu nggak sah. Ya. Atau kalau hewan wa alafin, ya. Saya nyewa kuda ini, ujrohnya nanti saya kasih makan dia. Ini juga tidak sah. Kenapa? Karena ujrohnya ini tidak maklum, tidak jelas. Ya. Saya nyewa kuda dengan ujrohnya, ujrohnya itu berupa saya kasih makan, nanti kudanya saya kasih makan. Kasih makan itu nggak jelas, ya. Kasih makannya 1 kilo, 2 kilo, apa kilo kan nggak jelas. Walastijari lisahisatin bijildin. Ini juga nggak sah juga. Kamu nyewa orang untuk menguliti kambing, ya. Gajinya berupa kulit kambing itu. Nah. Ya. Walitohni nahwiburin bibak didakik. Ya. Tolong gilingkan gandum ini, nanti kamu saya upah sebagian daripada gandum ini. Sebagian dari gandum berapa ini nggak jelas, ya kan? Yang tidak sah. Kenapa? Karena ujrohnya ghairu ma'lum, sedangkan syaratnya tadi ajarnya atau ujrohnya itu adalah harus maklum. Fi manfaatin mutaqawwamah. Nah, kan nyewa itu, ya, yang disewa itu adalah manfaatnya. Nah, manfaat itu harus manfaat yang mutaqawwamah. Manfaat itu manfaat yang ada harganya. Ailah hakimah. Jadi manfaat yang ada kimahnya. Maklumah. Ainan wa qadron wasipatan. Jadi jelas ya. Ya ada manfaat itu manfaat yang bisa yang ada harganya. Laha kimah maklumah. Laha kimatun maklumatun, dia punya harga yang jelas. Ainan, ya, wa qadron, ya, bendanya itu, ya, wa qadron ukurannya, wasipatan dan sifatnya. Waqi'atan li muktari ghair mutabil ismi ain qasdan bi alla yatadamanul aqdu. Ya.
waqi'atan lil muqtari, yang mana manfaat itu ya bisa dimanfaatkan oleh muqtari, yang menyewa. Ghairu mutadomminin, yang tidak mengandung listipe ainin qasdan, untuk menyempurnakan pemanfaatan benda itu ya, qasdan dengan sengaja, bi alla yatadamanul aqdu ya. Nanti akan ada penjelasan ke depan. Wa kharaja bi mutaqawwamah. Nah, tadi kan syaratnya adalah mutaqawwam, ada harganya. Nah, sekarang dikecualikan dengan barang-barang yang kemanfaatnya ini tidak punya harga. Ma laisa hakimah, falaysa iktira ubayya. Nah, tidak sah di sini contohnya adalah menyewa bayya. Bayya itu kalau ya, misalkan kalau punya barang, orang tuh hanya beberapa kalimat menyebutkan ya, litalaffuzi bimahdi kalimatin. Nah, supaya benda kamu tuh laku, supaya dagangan kamu laku, kamu nyewa orang hanya untuk mengungkapkan kata-kata yang ringan ya, bimahdi kalimatin au kalimatin yasirotin alal aujah. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena jasa dia, manfaat dia, kita menyewa dia yang manfaatnya berupa dia mengiklankan barang, tapi mengiklankannya ini dengan sedikit sekali yang tidak ada harganya. Nah, itu makanya itu perkara nyewanya itu tidak sah. Kenapa? Karena pekerjaan itu pekerjaan yang sangat ringan sekali, yang susah untuk menentukan ujrohnya berapa. Ini mah sebetulnya itu mah nggak ada ujrohnya itu, karena sangat sedikit sekali itu manfaatnya. Alal aujah ini menurut versi pendapat ashab yang diunggulkan. Walau ijaban wa qabulan, walaupun hanya ijab qabul katanya. Wa in ruwijat asir'ah katanya. Walaupun itu kata-kata orang yang mengiklankan dengan kata-katanya yang itu bisa melakukan barang dagangan. Idlaki matalaha, karena tidak ada harganya. Manfaat itu usaha jasanya sangat sedikit sekali gitu. Tidak contohnya saya nyewa kamu hanya untuk ngambilin air dari atas ke bawah. Nah, itu berapa itu ujrohnya, itu kan nggak ada ujroh mislinya gitu ya kan. Ini kalau ditanya orang ini ujrohnya, yang gitu mah nggak ada ujrohnya, itu apa ya, susah ya. Itu berarti, nah itu tuh tidak boleh nyewa yang begitu. Kenapa ya? Karena ya sangat kecil, sedikit sekali untuk diujrohinya gitu kan. Wamin sama dari sana ya, ikhtaso dikhususkan haza masalah ini bibaiin mustaqiril khimmah. Ya, ini katanya ini dikhususkan untuk jual beli yang kimahnya sudah tetap fil balad ya. Kalau hubzi contohnya, ini barang ini sudah jelas harganya, sudah jelas ya. Seperti roti zaman dulu, roti sekian,
berapa dirham. Nah, sekarang itu ya, sekarang seperti apa ya, barang-barang begitu yang sudah jelas harganya gitu. Kalau begitu bihlafin nahwi abdin wasaubin mah tepusamanuh, tapi berbeda kalau hamba ya atau pakaian yang harganya itu tidak mendobit, tidak pasti ya, kan karena berbeda-beda, tiap pedagang berbeda-beda itu harganya misalkan. Nah itu menyewa baya tadi sah. Bikhtilafi muta'atihi, karena berbeda dengan perbedaan pemberian harga orang itu. Payah tasu maka khusus baiknya itu minal baya dari baya ya, bimajidi naf'in. Nah, ini ada tambahan manfaat ya. Payasihu maka sah istijaruhu, menyewa baya yang model tadi itu ya, alaihi ke atasnya. Wahai sulam yasiha, sekiranya tidak sah, lain taiba, kalau ternyata capek si baya itu yang awal tuh ya, bikasroti tarodin, karena dia banyak tarodud, banyak bulak-balik, au kalamin atau perkataan, falahu ujrotu mislin, maka dia mendapatkan ujroh misli. Wa illa, tapi kalau tidak ta'ab, fala, tidak mendapatkan ujrotul misli. Wa abda sayhuna al-muhaqqiq Ibnu Ziyad, telah berkata Syekhuna al-Muhaqqiq Ibnu Ziyad, bihurmati ahzil qadi al-ujroh ala mujarrudi talqinil ijab. Nah di sini Syekhuna, di sini Syekh Ibnu Hajar al-Haytami ya berpendapat Syekhuna al-Muhaqqiq Ibnu Ziyad ya. Nah, salah tadi. Nah, berfatwa Syekhuna Muhaqqiq Ibnu Ziyad ya, keharuman qadi mengambil ujroh hanya karena dia mentalkin ijab, ijlaqul fata bizalika, karena tidak ada kesusahan di dalamnya. Contohnya ketika akan nikah, qadi ini dia mau menikahkan seseorang wanita ya, lalu ya ada wali gitu ya, terus di situ ada qadi, lalu seorang qadi itu nalkin bapaknya wali itu menalkin wali, sok pak ikutin saya, angkah tuka wajah duka. Nah itu tuh, nah menalkin begitu itu kan kok nanti minta digaji, minta diujroh, katanya ini tidak sah ya. Ijarohnya itu tidak sah. Kenapa? Karena lakul pada bizalika, karena itu ringan sekali itu ya, masa harus dibayar berapa aja, nggak ada kimah, seolah-olah tidak ada perbuatan yang ringan gitu tuh, gimana sih untuk menggajinya itu berapa, nah gitu ya. Wasabaqahu, dan telah mendahului Ibnu Ziyad al-alamah ya, al-alamah Umar al-Fata bil ifta bil jawaz, tapi sebelumnya sebelum Ibnu Ziyad berfatwa ya, telah lebih dahulu ada fatwa Syekh Umar Fatha yang mengatakan boleh gitu. In lam yakun walul mar'ah, kan selagi nanti si qadi itu adalah bukan wali dari mar'ah. Maksudnya gimana? Kan kalau orang itu sudah tidak punya wali lagi, yang menikahkan itu kan qadi. Seorang wanita tidak punya wali lagi, maka yang menikahkannya adalah qadi. Nah katanya
kalau menurut Syekh Umar mah, nah wali yang seperti ini, kodi yang seperti itu, yang tidak boleh mengambil upah karena dia mengakodkan itu. Tapi kalau dinikahkan sama wali, tapi kodi itu nalkin bapaknya, ngasih tahu bapaknya lapad-lapad ijab, ya kata Syekh Umar Patama boleh kodi minta ujrohnya itu, misalkan apa 100.000 tuh tadi saya misalkan gitu ya. Gitu. Minta boleh katanya. Nah, bil jawaj ilam yakun wal ibrah. Pakola idza lakona, jikalau seorang kodi itu mentalkin al waliya wali, ya wal jawaj, dan juga mentalkin jawaj sigotan nikah palahu ayyahuza matapako alaih, maka katanya boleh si kodi tadi kalau dia mentalkin lafad ijab dan qabul kepada wali dan jawaj, ya boleh bagi si kodi katanya mengambil apa yang disepakati oleh mereka. Maksudnya ketika akad ijarohnya, misalkan kata si bapaknya, kata wali itu, wali saya emang nggak ngerti, saya belum paham, belum bisa, ya udah nanti saya talkin, tadi bayar berapa nih, kamu mau ngasih bayar berapa, 100.000, ya udah nanti 100.000 ya, oke 100.000. Nah itu boleh mengambil apa yang disepakati sebelumnya ketika itu kita akad. Berido dengan keridoan. Wain kasura, walaupun banyak katanya. Walaupun banyak tuh misalkan berapa pokoknya saya itunya 1 juta. Oh ya nggak apa-apa deh 1 juta mah. Ya nggak apa. Nggak apa-apa walaupun asal ridho aja, sepakat. Wain kasura. Nah, fa'ilam yakun laha waliyun, tetapi kalau si wanita itu tidak punya wali lagi, ghairuhu selain kodi, falaisa lahu ahdu sai'in ala ijabin nikah. Falaisa lahu, maka tidak boleh bagi kodi ahdu sai'in mengambil sesuatu ala ijabin nikah, ke atas menikah, mengijabkan nikah, liwujubihi alaihi hina izin. Kenapa? Karena itu perbuatan itu, menikahkan itu sudah menjadi kewajiban dia sebagai kodi. Falahu, maka liwujubihi alaihi hina izin. Intaha, itulah selesailah pendapat dari Syekh Umar Pata mengenai pendapat ini. Ya. Tapi kalau menurut saya Ibnu Ziyad mah, mau dia jadi wali ataupun dia mentalkin wali, tidak boleh. Di sini ada khilaf. Ya. Wapihi, dalam masalah ini nazrun, ada pembahasan lagi. Maksudnya ada di sini ada pembahasan lama takarro anipan, lima karena perkara takarro anipan, ya ketetapan yang tadi, karena ada hilaf tadi, di sini ada pembahasan lagi nih, masalah boleh tidaknya itu ada pembahasan lagi. Walasti ijaru darohim, dan tidak sah juga mengijaroh dirham, wadananin dan dinar, ghairu mu'arratin, yang selain dilubangi, yang tidak dilubangi, ya litajin, selain yang selain dilubangi untuk untuk perhiasan. Jadi misalkan kamu uang zaman dulu, misalkan saya ya ada uang nggak ya, 1.000 pinjam ya. Misalkan dulu ada uang dirham.
orang nyewa uang dirham. Nah, kok nyewa uang dirham untuk apa? Ya, karena manfaatnya dirham itu untuk dibelanjakan. Nah, lianna manfaata nahwi bentar. Ya, lianna manfaata nahwi tazin, karena manfaat ya tazin, misalkan untuk enggak saya nyewa ini untuk apa, untuk perhiasan, dia mana nahwi tazwin biha, dengan apa namanya, dengan dirham atau dinar yang tidak diterbolongi, ya ya, la tuqabilu bimalin, itu tidak bisa diganti dengan harta katanya. Tapi kalau dinarnya mu'arrad terbolongi, ya itu bisa ditajin. Contohnya nanti tinggal dikasih tali jadi kalung. Nah, ini berarti jadi kalung. Nah, itu ada manfaat dinar jadi tajin. Sekarang kalau manfaat dinar tanpa ada tanpa dibelobangi, gimana caranya untuk tajin tuh? La tuqabilu bimalin katanya. Nah, ya. Jadi kalau dinar atau dirham yang dilobangi, ya disewakan bisa, karena nanti bisa dijadiin tajin, dikasih tali, di lubang kali tali, nah itu bisa dipakai. Nah, boleh. Amal mu'arrad, adapun dinar atau dirham yang dilobangi, payasiu makasah isti'jaruha, menyewakannya, ala mabasu ajroi, apa yang telah dibahas oleh Imam Ajroi. Li'anna hina ini huliyun, karena sekarang dinar yang mu'arrad tadi sekarang sudah menjadi perhiasan. Nah, menyewa perhiasan boleh. Wastijarul huli sohihun qat'an. Nah, menyewakan perhiasan itu boleh, sah, karena memang perhiasan bisa dijadikan perhiasan, emas yang jadi perhiasan ya boleh, karena untuk apa? Untuk tajin. Memang fungsinya apa namanya? Fungsinya perhiasan itu untuk tajayun, untuk berhias. Terus wabi ma'lumah. Nah, tadi kan syaratnya itu ya, ajr ujrohnya itu adalah lahu, punya, bisa dijadikan saman. Nah, sekarang wabi maklumatin, ujrohnya itu diketahui, ya, maka ini mengecualikan apa, istijarul majhul. Oh, sekarang bukan salah, ini bukan bahasa saman lagi, ini bahas ainnya ya, bahas ainnya. Jadi barang yang disewa itu adalah tadi bisa apa namanya, yukobilu saman, ya kan. Nah, sekarang dan barang itu harus maklumah, maka tidak sah dikecualikan dengan wabi maklumatin istijarul majhul. Nah, maka tidak sah menyewa perkara yang tidak jelas. Contohnya keajar tuka ihdadarwain, saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini. Salah satu dari rumah ini, yang diakadi yang mana kan nggak jelas, yang ini apa yang ini kan nggak jelas. Nah, itu nggak jelas ya. Pak ajar tuka ihdadarwain batilun, maka ini batal. Kenapa? Karena tidak maklum, tidak jelas ya. Kalau saya sewakan yang ini, nah, saya sewakan yang ini, nah, begitu. Jangan saya sewakan yang ini atau yang ini, ya. Yang mana? Ya, habis itu yang mana kan nggak jelas, yang disewakan yang mana.
Terus wabi waqiatin biwaqiatin lil muktari, kan tadi syaratnya lagi adalah waqiatun lil muktari tadi itu. Jadi bendanya itu, objek itu nanti memberikan waqiah, memberikan manfaat itu kepada muktari, kepada yang nyewa. Ya. Maka ini mengecualikan apa? Ma yaqau naf'uha lil ajir. Tidak terjadi manfaat itu kepada yang menyewa. Ya. Jadi tidak sah menyewa sesuatu yang mana manfaat itu tidak kembali kepada penyewa, malah kembalinya kepada yang menyewakan. Maka pala yasui istijarul lil ibadah, maka tidak sah istijar menyewa orang untuk ibadah. Saya sewa kamu untuk kamu sholat zuhur. Dan nanti ketika dia sholat zuhur itu ya tidak bisa menggantikan sholat zuhur saya, ya dia jadinya untuk sholat zuhur dia. Berarti kalau gitu manfaat sholat zuhur itu tidak bisa tidak terjadi kepada saya, jadinya kepada dia juga yang kita sewa gitu. Nah ini ya tidak sah menyewanya. Kenapa? Nah ini itulah kata-kata ma yaqau naf'uha lil ajir. Ya, tidak terjadi manfaat, ya, manfaat itu kepada yang menyewa, malah manfaat itu kembalinya kepada yang disewa gitu. Karena yang dapat pahala dia aja, yang dianggap sholat ya dia. Misalkan ada orang sholat gitu. Contohnya ibadah tajubiha niat, ibadah yang punya kewajiban niat. Apa ya? Ibadah itu kan tidak semua ada yang ada rukun niatnya. Wudu, sholat, puasa, ya, sholat itu kan harus niat nih, ya. Tapi yang tidak ibadah yang nggak perlu niat boleh, ya. Gue nusukin selain haji. Tapi kalau haji itu memang ibadah yang butuh niat, tetapi ini dikecualikan. Boleh, sah maksudnya nyewa orang untuk menghajikan kita. Ya. Nah ini contoh yang tadi ya, kasolati, ini contoh pada tadi al istijar ma yaqau naf'uha lil ajir. Kasolati seperti sholat, li annal manfa'ah fi zalika lil ajir, karena manfaat daripada sholat itu adalah untuk orang yang ajir, untuk orang yang disewa. Lal mustajir, bukan untuk orang yang menyewa. Wal imamah, menyewa orang untuk jadi imam. Kan ketika jadi imam ya untuk dia aja pahala imam. Walau naplin, walaupun untuk imam sholat napel, katarawihi, seperti imam tarawih. Jadi nggak boleh kita nyewa imam. Kamu jadi imam, saya sewa. Terus Pak gimana imam? Imam jangan disewa dong. Ya udah, kasih hadiah saja. Kamu jadi suruh dia imam, ya nanti kasih hadiah bisaroh. Namanya bisaroh, hadiah. Nih setelah selesai itu Pak, ini ada hadiah dari kami. Nah begitu. Ya, bukan sebagai ujrohnya. Kenapa? Karena dia ngimamin itu untuk dirinya sendiri, pahala imamnya untuk dia. Kalau ngajar, ya ngajar bisa diujroh, karena manfaatnya kan murid dapat manfaat. Li'ana imam, karena imam musolli li nafsi, karena imam sholat untuk dirinya sendiri. Paman barang siapa aroda menghendaki iktadabihi, barang siapa yang mau bermakmum kepada dia, wa ilam yanbi al imamah, kan orang bisa saja
bermakmum kepada dia walaupun dia nggak niat imam. Boleh kan? Ada orang nggak niat imam, orang bermakmum ya, orang yang makmum dapat pahala berjamaah kalau imamnya enggak. Gitu. Nah, berarti ketika niat imam ketika berat imam ya untuk dia sendiri gitu. Manfaatnya. Kenapa? Karena makmum tuh walaupun dia tidak ngedapat imam, dia tidak niat imam, makmumnya sudah dapat manfaat berjamaah. Nah, berarti kalau dia niat imam tuh supaya yang mendapat manfaatnya itu dia aja. Amma malayahtaju ilaniyah. Adapun ibadah-ibadah yang tidak butuh kepada niat, kal azan wal iqamah payasi wis dijarali. Maka boleh menyewa muazin, ya, menyewa orang untuk qomat, ya, menyewa khutbah kan nggak butuh niat. Nah, maka boleh menyewa khotib, boleh. Payasi wal sejarah alih. Wal ujroh muqabalah li jami'i. Maka ujroh itu muqabalah membandingi ya, li jami'i untuk semuanya. Manahwiri ayatil wakti beserta si muazin tadi itu menjaga waktunya. Ya, kalau nyewa berarti bukan sekedar azan, tapi azan pada waktunya, bukan disewa azan ya azan jam 10 azan. Kenapa jam 10 azan? Ya saya kan disewanya untuk azan, ya kapan aja terserah saya. Nggak begitu, berarti azan yang memang dia juga harus menjaga waktu-waktu yang dimana azan itu. Watazil mayit, ya mengurus mayit boleh, kita akad ijarah di sana. Wa ta'limul Quran, ngajar Quran kulluhu au ba'duhu. Kulluhu au ba'duhu, sebagiannya atau semuanya. Wa in ta'ayyana 'alal mu'allim. Wa in ta'ayyan itu walaupun memang fardu ain kepada mu'allim. Fardu ain mu'allim misalkan di kampung situ tuh ya, yang tahu tentang Quran cuma dia saja. Berarti dia fardu ain ngajarin orang lain. Ngajarin Fatihah gitu, fardu ain. Loh kok dia minta diupah? Sah. Kenapa? Karena nggak perlu niat. Dan dia dapat manfaat. Ya khabari sahih, karena ada hadis sahih mengatakan inna ahaqqo ma akhadtum alhi ajron kitabullah. Sungguh yang berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Qala sayhuna pisari minhaj. Lah berkata guru kami dalam syarah minhaj. Nah ini baru siapa ini sayhuna ini berarti ini Ibnu Hajar al-Hatami. Di dalam syarah minhaj yaitu Ibnu Hajar, beliau menyusun kitab, mengarang kitab namanya Tuhfah, kitab Tuhfah Ibnu Hajar al-Hatami. Berarti dalam kitab Tuhfah syarah minhaj yasihu sahal istijaru menyewa liqraatil Quran untuk membaca Quran indal kubri kubur. Nah, misalkan bapak kamu meninggal lalu kamu nyewa orang untuk membacakan Al-Quran di kubur bapak kamu, itu sah. Ya. Au madu'ain bimisli ma hasolalahu, atau ya beserta doa bimisli ma hasolalahu, dengan seperti apa yang telah terhasilkan darinya, ya. Minal ajrilahu,
dari pahala. Jadi misalkan dia setelah baca Quran, nanti dia Allahumma ausil sawama qara'tuhu, ya, li mayit, auli gorihi, atau untuk selainnya, akibaha, setelah membaca, setelah kiroah, uyina, yang telah ditentukan zamanan waktunya, makan tempatnya, aula ataupun tidak, waniyatu sawab lahu, dan meniatkan pahala lahu bagi mayit, gue duain lagun. Nah, sekarang bagaimana kalaunya meniatkan baca Quran, lalu setelah baca Quran itu meniatkan di hati itu niatkan pahalanya untuk mayit, ini katanya lagun, ya. Gue doa tanpa ada doa, harusnya mah setelah baca Quran doa Allahumma awsil ma sawaba ma qara'tuhu min ayatil Quran li. Tapi kalau hanya niat di hati saja tanpa doa, katanya ini lagun, khilafan li janmin. Tapi di sini berbeda dengan sekelompok ulama yang mengatakan dengan niat saja sudah cukup. Wa ini taro, dan telah memilih asubki maqaluhu, apa yang dikatakan jamun. Wa kaza, demikian juga ahdaitu qiraati, contohnya ahdaitu qiraati, ya, aku menghadiahkan qiraati, awal sawabaha, atau pahalanya lahu bagi mayit, khilafan li jamin, berbeda dengan pendapat sekelompok ulama juga. Bihadatil mustajir, atau di depan orang yang menyewa, awanahwi waladihi, atau di depan seperti anaknya mayit, bima yajhar, di dalam pendapat yang lebih unggul. Wa ma zikrihi, dan beserta menyebutkan mayit, fil qalbi, dalam hati, halataha, ketika membacanya, kama zakara badhum, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Wa zalika, karena yang demikian itu, di ana maudi'aha, karena tempatnya qiraah itu, maudi'u barokatin, tempat yang penuh barokah, wa tangzilu, dan turun, rahmatun, doa, rahmatun, rahmat, wa doa, dan doa, ba'daha, setelah qiraah, aqrabu ijabatin, lebih lebih dekat diijabah, wa ihdurul mustajir fil qalbi, dan menghadirkan yang menyewa, ya, fil qalbil hati, sababun lisumuli rahmah lahu, menjadikan sebab, ya, tercakupnya rahmat lahu bagi mustajir, idza nazalat ala qalbi, jikalau rahmat itu datang kepada hati, ya, hati yang membaca. Ala qalbil qari, ya. Walhaqo, dan mengilhakan, ya, ilhaq ini jalur ilhaq, bukan jalur kias. Walhaqo, dan telah mengilhakan, ya, atau wa ulhiqo, telah diilhakan biha, ya, dengan kiroah, al istijar limah di zikri, ya, nyewa hanya untuk zikir, wa doa akibahu, untuk zikir, tahlilan nih, ya. Kamu tahlilan, nyawa ustad untuk doa-doa, untuk zikir-zikir, tahlilan, terus doa akibahu, setelah zikir itu, ya, ya, disamakan dengan tadi hukum bolehnya istijar kiroah. Nah, boleh juga di sini istijar mimpin tahlil, ya, yang ada doa setelahnya. Wa abtadan, telah berfatwa badum sebagian ulama, bi annahu, bahwasannya, lau taroka, kalau meninggalkan qori tadi, minal qiraati, dari bacaan, walau taroka, kau meninggal minal qiraati, dari bacaan, al mustajir,
alaiha, mustajir alaiha, orang yang di sewa tadi, ayatun beberapa ayat, lazimahu maka wajib baginya qiraatu matarokahu, membaca apa yang ditinggalkannya, wayal jamuhu, dan tidak wajib isti'nafu mabadahu, untuk mengulangi lagi. Ya, misalkan kalau tidak terbaca itu tinggal membaca yang terlupa, yang tidak terbaca itu saja, bukan harus dari awal lagi. Wabi annama, dan sungguhnya orang ustujiro yang disewa likiroatin untuk membaca, ala kubrin, di atas kuburan, layal zumuhu, maka tidak wajib bagi dia ingda suruh, ketika awalnya itu ketika membaca ini ayan wiya. Jadi ketika kamu disewa orang untuk baca Quran di kuburan misalkan, ya tidak wajib meniatkan di awal, enggak ya, nanti aja. Yang penting itu setelah baca kamu doa tadi itu, Allahumma ausil. Jadi tidak tapi tadi layal zamuhu inda suruh ayan wiya, ya. Anna dzalika amasujiro anhu, balisartu ada musorib. Yang penting itu kamu tidak, hati itu walaupun kamu tidak meniatkan di awal kan ini untuk si A gitu, bacaan ini ya, yang penting di hati itu jangan sampai ada musorib itu jangan sampai kamu bukan untuk orang ini gitu, oh ini bacaan untukku lah. Kalau bacaan untukku ya nggak sah loh, karena berarti kamu telah sorib, telah berpaling daripada apa yang kamu disewa ke atasnya. Ya, yang penting itu adalah tidak balsar itu ada musorib. Pain kultu, walaupun aku mengatakan, sorohu, para ulama telah menjelaskan pinazri, di dalam masalah nazar, bi annahu, bahwasannya la buddha ayan wiya annaha anhu. Tapi dalam masalah nazar katanya, nazar, misal kamu nazar baca Quran, nah itu harus diniatkan dari awal bahwa ini tuh baca Quran ini mah memang sebagai nazar itu gitu. La buddha ayan wiya annaha anhu. Contohnya kamu gini, saya bernazar untuk baca Quran untuk si Anu. Nah, nanti ketika kamu baca untuk si Anu, dari awal tuh harus niat bahwa ini bakal untuk si Anu. Jadilah itu sebagai nazar kamu. Ya. Kultu huna qorinatus sorib. Nah, ya memang kenapa kalau di dalam nazar itu harus dari awal? Karena di sini ada qorinatus soribah liwuku'iha amastu jirolahu. Wala kadzalika, tapi berbeda dengan di sana, ya. Dengan masalah yang awal, ya. Wa kadzalika sama. Wala kadzalika sama. Wa min, sama dari sana. Abustu jiro, kalau seseorang itu disewa, guna di sini di mutlakil qiraah, kamu ada orang disewa untuk baca saja. Wasohah nadun, kamu dan kita mensohehkan, membolehkan menyewa orang hanya untuk baca Quran. Ihtaja liniyah, maka ini butuh kepada niat, pima yazhar, pima dalam perkara yazharu yang lebih diunggulkan fatwanya. Aula limutlakiha, atau karena bukan kemutlakannya membaca, kakiraatin birhatihi, atau seperti membaca di depan orang yang menyewa, lam yahtaj, maka tidak dibutuhkan lah baginya, tidak butuh lagi niat. Lam yahtaj laha niat paji kul kubri, maka adapun menyebutkan kuburan, misal contohnya bukan misal intaha mukhlason, berupa ini adalah berupa ulasan atau rangkumannya.
sementara itu dulu. Nanti kita teruskan di part 2-nya.